warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang anak-anakku sekalian. Kita bertemu dengan materi persiapan berpidato. Sebelumnya, semoga Anda semua pada kesempatan hari ini senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa saya juga mendoakan semoga keluarga di rumah juga diberikan kesehatan. Mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi persiapan berpidato merupakan materi yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan pidato. Menurut Cicero, ada beberapa persiapan di dalam berpidato. Yang pertama, mencari apa yang dibahasnya. Ini biasanya bahan pembicaraan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, menyusun dengan baik bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan yang sudah kita dapatkan itu disusun dengan baik, sehingga apa? Ketika kita berbicara, urut-urutannya juga baik, tidak diulang-ulang dan ternyata yang diulang itu sama, ya. Jadi mengulang-ulang kata yang sama. Ketiga, mencoba menghafalkan isinya. Nah, ini kenapa kita harus menghafalkan isinya? Untuk mengurangi kesalahan, gitu kan, ya. Jadi kesalahan bisa terkurangi ketika kita mampu menghafalkan. Kemudian yang keempat, mengemukakan persoalan dengan baik. Nah, ini penting bagi orang yang berpidato. Ya. Persoalan-persoalan itu harus kita sampaikan dengan baik dan temanya juga bila perlu yang update atau sedang in, gitu kan. Sedang in itu berarti materinya saat ini sedang dibicarakan. Persiapan berpidato secara umum itu meliputi ada 7 hal. 1, mempersiapkan mental atau percaya diri, menentukan tujuan, analisis hadirin atau pendengar, menyiapkan pesan utama, membuat teks atau naskah atau kata kunci, menyiapkan kostum atau pakaian, dan yang terakhir latihan. Mari kita urai bersama-sama apa sebenarnya persiapan secara umum saat berpidato. Yang pertama, mempersiapkan mental atau percaya diri. Ini menjadi hal yang penting bagi kita bersama untuk mengetahuinya. Ya, mental atau percaya diri itu bisa membuat kita santai atau tidak gugup ketika kita berpidato. Ya. Dengan kepercayaan diri, dengan mental kita, itu memungkinkan atau mengurangi santaian kita, atau kita bisa santai di dalam mengurai kata demi kata saat berpidato. Di dalam percaya diri, kita juga harus mengenali audien, juga memahami materi. Ya. Audien penting bagi kita karena kita harus tahu posisi audien. Ya. Apakah audien itu dewasa, orang tua, atau anak kecil? Ini penting
harus kita ketahui sebelumnya, sehingga materi yang kita sampaikan juga sesuai dengan yang kita sampaikan nanti. Apabila audien ternyata homogen, ya, maka kita juga harus menyiapkan sehingga semuanya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jangan lupa kita harus memahami materi, karena penguasaan materi itu akan memudahkan kita pada saat kita mengurai kata demi kata, kalimat demi kalimat yang akan kita sampaikan nanti. Yang kedua, menentukan tujuan. Ya. Tujuan itu sebenarnya memudahkan saat kita berpidato. Yang kedua, menghindari kesalahan saat berpidato. Ya. Karena tujuan yang kita sampaikan pasti sudah kita tulis atau sudah kita hafalkan, sehingga tidak melenceng dari tujuan utama. Selain itu, tujuan itu sebagai pembatasan topik, sehingga topik kita tidak melebar kemana-mana, menghabiskan waktu yang tidak berguna tentu saja. Yang ketiga, analisis hadirin atau pendengar. Ya, materi sebaiknya disesuaikan dengan audien. Kalau audiennya anak kecil, maka disesuaikan materinya. Cara penyampaian pun harus disesuaikan. Ketika audiennya orang tua, sama halnya juga harus disesuaikan. Ya. Jangan audiennya orang tua, kita anggap sebagai anak kecil, dan sebaliknya, maka akan terjadi kelucuan-kelucuan yang tidak pas saat kita berpidato. Mengurangi kurang percaya diri. Nah, ini jadi dengan mengetahui hadirin atau pendengar, ini bisa ketika kita tidak pede, maka akan semakin tumbuh pede kita, karena kita paham apa yang akan kita sampaikan dan juga kita mengetahui siapa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengetahui forum tersebut. Nah, forum itu kira-kira forum apa gitu kan? Apakah forum resmi ataukah forum tidak resmi? Ini penting, harus kita tahu ya. Karena ketika forum resmi, kita harus menyampaikan secara resmi pula. Ketika forumnya tidak resmi atau forum santai, maka ketika kita berpidato bisa saja menggunakan sesuatu yang nyantai pula. Jadi kita menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan kegiatan tersebut. Kemudian menyiapkan pesan utama. Pesan menjadi sangat penting dalam sebuah acara. Sudah berpidato berjam-jam, sudah berpidato berlama-lama, ya, menghabiskan waktu yang panjang, ternyata tidak ada pesan utamanya. Orang dibuat bingung. Ya. Tadi itu sebenarnya bicara apa toh? Ya. Sehingga ketika orang pulang itu banyak yang ditanya, bingung mau menjawab. Tadi tema pidatonya apa? Saya tidak tahu. Nah, ini kan menjadi sebuah kelucuan. Kemudian yang kedua, penegasan tujuan berpidato. Penegasan ini agar sesuatu yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Ini sama halnya dengan yang keempat, menghindari kelupaan. Ya, jadi pesan yang menjadi pembicaraan utama, yang menjadi underline atau yang menjadi list atau yang kita garis bawahi malah tidak tersampaikan, kelupaan. Nah, ini perlu dicatat. Makanya ketika dicatat, pesan utama itu bisa disampaikan dengan baik. Ya. Kemudian pesan juga memperlihatkan kejelasan topik. Jadi
biasanya pesan itu diulang-ulang. Karena apa? Biar orang tahu apa yang kita sampaikan, biar orang itu mengerti apa yang dibicarakan, sekaligus pesan itu bisa berdaya guna, bermanfaat bagi mereka untuk bisa menjadi semangat atau menjadi motivasi. Ini menjadi hal yang penting, maka perlu di-stressingkan atau digarisbawahi. Membuat teks naskah atau kata kunci. Teks atau naskah itu akan memudahkan kita berpidato. Karena apa? Dengan teks itu kita bisa konsen. Apalagi ketika berpidato itu kita membaca teks, maka lebih mudah lagi, hanya tinggal membaca. Maka tidak akan pernah keluar dari jalurnya. Tetapi ketika kita berpidato hanya menggunakan teks-teks kecil, teks-teks kecil itu sebagai bantuan kita ketika menyampaikan itu juga sesuai urutannya, sesuai dengan tema, konsen pada tema dan tidak keluar dari tema, atau sesuai dengan yang diharapkan oleh audien, oleh kita sendiri sebagai orang yang berpidato, atau kalau itu sebuah acara sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia. Selain itu, pembuatan teks itu memudahkan penyesuaian waktu. Ternyata waktu tinggal 10 menit, maka kita sesuaikan. Ternyata ketika berpidato hanya diberi ruang waktu 1 jam. Nah, ini bisa kita perkirakan ketika kita mau membuat teks atau kita mempunyai teks tersebut. Kemudian, jangan lupa bahwa ketika berpidato itu juga pakaian dan kostum itu sangat penting. Ya. Kenapa? Kostum atau pakaian itu sebagai penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Kita berpidato di forum resmi, maka kita menggunakan baju yang resmi pula. Ya, mereka akan respect terhadap kita, mereka akan menghormati kepada kita, sekaligus baju yang kita kenakan itu merupakan penghargaan kita kepada orang lain, kepada para audien, kepada para pendengar. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam berpidato. Selain itu, kostum dan pakaian yang kita kenakan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Ya. Dengan kerapian, dengan kesopanan baju yang kita kenakan, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri ketika kita berpidato. Berbeda halnya ketika kita salah kostum, pastinya kita akan merasa tidak konsen saat berpidato, bisa saja kita menjadi tidak percaya diri, atau bahkan saat berpidato banyak hal yang bisa lupa. Karena apa? Konsentrasi kita terpecah karena tidak kostum kita tidak sesuai, sehingga kita tidak pede ketika berpidato. Selain itu, kostum dan pakaian itu disesuaikan dengan acara. Ya. Ketika acara itu adat, maka kita menggunakan kostum yang sesuai, yaitu adat. Ketika kostum itu resmi, maka kita juga harus menyesuaikan dengan kostum resmi. Ketika forum itu tidak resmi atau santai, ya kita menyesuaikan dengan apa yang ada pada waktu itu atau dengan acara yang ada. Sehingga apa? Inilah bisa menumbuhkan kepedean kita saat kita berpidato. Kemudian yang terakhir adalah latihan. Nah, latihan menjadi penting. Kenapa? Dengan latihan teks-teks yang sudah kita buat, urut-urutan teks yang kita buat, itu bisa mengurangi dan menghindari kesalahan saat kita berpidato. Penampilan kita semakin prima dan sempurna, dan tentu saja lancar di dalam kita menyampaikan pidato tersebut. Jadi jangan pernah mengatakan kalau kita sudah membuat teks, menulis, lalu tidak kita baca. Bisa saja ketika kita membaca itu ada beberapa kata yang
mungkin tidak bisa kita mengerti, maka latihan itu menjadi penting agar apa? Kita memahami sekaligus mengerti apa yang kita sampaikan, menghindari dan mengurangi sedikit pun kesalahan. Nah, seperti itu. Pada akhirnya, selamat mencoba. Semua membutuhkan proses, maka harus belajar dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah merasa puas sebelum kalian mencapai kesempurnaan dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.